kasih Bapa. Terima kasih Engkau menjadi kekuatan dan sukacita di hidup kami Tuhan. Apapun persoalan masalah kami lewati bersama dengan Tuhan. Hari-hari ini bawa kami semakin mengenal, semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Agar kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami buka hati bagi kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan memberkati kita. Mari katakan bersama. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Iya, di bulan ini kita masih ada di dalam pembahasan tentang bagaimana membuang semua kebiasaan yang buruk ya dari hidup kita. Kenapa? Karena semakin hari gereja di tempat ini semakin mempersiapkan umat yang layak bagi kedatangan Kristus. Dan tentunya bagaimana kita menjadi layak ya kita harus membuang semua hal-hal yang buruk yang ada dalam hidup kita. Nah saudara, hari ini ya subtemanya adalah membuang ya dosa ketamakan dan keserakahan ya. Seringkali tanpa kita sadari ya kita pun ya ada di dalam dosa ini. Tapi saya berdoa hari ini Tuhan memberikan kita pemahaman agar kita mampu untuk melakukan setiap firman. Ya apa itu ketamakan saudara? Ketamakan atau keserakahan itu adalah sebuah keinginan yang tidak pernah ada rasa puas saudara ya ketika orang mengejar sesuatu terutama harta dan kekayaan. Bahkan juga ya beberapa barang atau benda duniawi yang sering kita ya ingin peroleh sehingga tidak pernah ada rasa puas, itu juga bisa menjadi ketamakan dalam hidup kita. Baik ya, sesuai firman Tuhan yang diberikan hari ini dari Injil Lukas pasal yang ke-12 kita akan baca. Injil Lukas pasal yang ke-12, saya mau kita baca mulai dari ayat yang ke-13 saudara. Injil Lukas pasal yang ke-12 dari ayat yang ke-13 dulu supaya kita memahami ya konteks dari firman ini. Ayat 13 berkata di sana, ya. Ini baju saya terbang-terbang. Ada angin di sini ya. Saudara, firman Tuhan berkata di sana ayat 13, seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus ya. Jadi Yesus ini lagi dalam kerumunan orang banyak. Tiba-tiba ada seseorang datang. Lalu dia berkata kepada Tuhan Yesus gini, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Ya ini orang ini kalau orang Jawa bilang apa ya, kewanen saudara, terlalu berani. Dia datang kepada Yesus, dia membujuk Yesus supaya Yesus menyuruh saudaranya itu bagi warisan. Karena mungkin hanya dia yang dapat warisan. Tapi orang ini tidak, hanya saudaranya. Jadi dia bilang sama Yesus, Guru, ya, dia bilang ya Guru, ayat yang ke-13 ya, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Nah soal warisan ini nih banyak orang saudara karena dosa ketamakan dan keserakahan sehingga warisan ini membuat keluarga jadi terpecah belah. Ya bahkan tidak sedikit ya akhirnya sampai hilang persaudaraan, tali persaudaraan menjadi putus hanya gara-gara harta dan dosa ketamakan. Bahkan beberapa hari ini, beberapa waktu terakhir ini ada beberapa orang tua yang konseling sama saya. Bu, saya tuh bingung, saya kan sudah berumur. Sementara saya ini dikasih Tuhan titipan harta yang banyak. Saya tuh takut Bu, kalau saya mati nanti, ini saya sudah mulai mempersiapkan diri. Tapi saya takut, saya kan sudah ada cadangan ini, saya sudah mulai bikin pembagian warisan ya. Satu buat ini, buat itu ya. Iya matiin aja enggak apa-apa ya. Supaya saya tidak hilang konsentrasi saudara, seperti mau terbang begitu ya. Terima kasih. Ya, lalu saudara dia bilang, ya saya ini punya harta banyak. Saya takut nanti kalau saya bagiin harta saya ke anak-anak, iya kalau mereka terima. Kalau enggak terima Bu, nanti saya mati anak-anak berantem ribut, saya tuh malah jadi kepikiran. Orang kaya punya harta ternyata susah juga loh.
Ya jadi kalau ndak siap kaya, ndak usah minta kaya, amin. Bayangkan loh, sudah di usia tua, mau meninggal, kepikiran. Sampai nangis saudara di depan saya bilang, Pak, Ibu jangan nangis. Harusnya Bapak Ibu tuh bersyukur dikasih harta. Ya karena ini Bu sudah mulai ada selentingan, anak saya yang gede ngomong begini, yang kecil ngomong begini, ini soal warisan. Kadang saya bilang daripada bingung mending jual aja, dikasih ke panti asuhan anak-anaknya biar gak usah dikasih apa-apa. Biar gak usah berantem. Yesus mengingatkan, ada orang datang. Ya, suruh ngomong, guru tolong dong ngomong sama saudaraku, bagilah warisannya dengan aku. Lalu Tuhan berkata ayat 14, tetapi Yesus berkata kepadanya, saudara siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Tuhan aja gak mau ikut-ikutan dalam hal warisan-warisan ini. Ya, ada yang ngomong ke saya, Bu, kapan-kapan Ibu khotbah dong soal warisan. Nah ini tepat nih, pas ini hari ini. Ya, dapat temanya ini soal ketamakan dan keserakahan. Kapan-kapan Ibu ngomong dong soal warisan, soalnya Bu ini keluarga saya ini ya, ada salah satu kakak saya atau adik saya ini begini-begini, udah dapat ini tapi masih kepengen ini Bu, saya juga bingung loh. Kita tuh sampai ribut berkeluarga. Dia bilang harus bagaimana ya Bu, saya bilang yang pertama itu sebenarnya kalau jadi anak dapat warisan dari orang tua sudah puji Tuhan diterima saja apa keputusan orang tua. Kenapa? Karena kita ini kan gak ikut kerja kan, itu cuma orang tua yang kerja. Yang kedua sebenarnya kalau sampai anak-anak ribut soal warisan itu namanya anak gak tahu diri dan tidak tahu malu. Itu harta-hartanya orang tua, gara-gara ketamakan dan keserakahan akhirnya pada ribut. Yang namanya warisan itu kan bonus kan, kita gak cari loh. Orang tua kerja juga kita gak ikut susah. Ketika mereka punya harta mau ditinggalin bingung, anak-anak pada berantem. Kenapa? Karena banyak orang Kristen yang masih terikat dengan roh keserakahan dan ketamakan. Orang yang terikat dengan ketamakan dan keserakahan tidak mungkin mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Dari awal saya menikah dengan suami saudara, saya bilang sama suami saya, kita nih berdua benar-benar harus berharap warisan dari sorga. Karena saya sudah gak mungkin berharap warisan dari keluarga saya dapat apapun, enggak. Kamu juga, saya bilang kalau kita menikah, saya tidak mau kamu minta uang dari orang tuamu. Kalau kita gak punya uang cukup pemberkatan di gereja, jangan pernah susahkan orang tua. Apalagi harapkan warisan dari orang tua. Terbukti saat ini saya menerima banyak warisan dari sorga. Amin saudara. Tetapi orang yang tamak saudara ya, aduh tidak ada rasa puas. Ketamakan itu adalah rasa ingin sesuatu yang tidak pernah ada puasnya. Yang pertama, kenapa orang bisa tamak? Karena dia tidak pernah mengucap syukur. Kenapa orang bisa tamak? Dengan harta, kekayaan, ya dengan jabatan, ketamakan itu soal sikap hati. Ketika seseorang tidak merasa puas dengan apa yang sudah dia dapat, ya dia mencari uang, menghalalkan segala cara sehingga dia melupakan Tuhan, itu juga ketamakan, keserakahan. Ya, apalagi kalau ada orang-orang yang karena warisan saudara, ya kenapa Yesus memberikan contoh di atas ini? Kita bersyukur loh, Alkitab itu komplit, plit. Soal warisan aja ada ditulis di sini. Ya, dan Yesus setelah ngomong itu ayat yang ke-15 di sana dia berkata apa? Katanya lagi kepada mereka, ya, gara-gara ada orang yang datang tanya warisan, Yesus mengingatkan kepada semua orang yang ada di situ. Dia bilang apa? Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Yesus mengingatkan dosa ketamakan itu dekat dengan harta. Saya berdoa untuk semua anak Tuhan, orang Kristen yang mendengar bahkan siaran ini, dengar baik-baik. Kalau engkau ribut berantem cuma gara-gara warisan, maka bertobatlah saudara. Engkau tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Lepaskan segala dosa ketamakan. Kalau hari ini ada yang bertanya, Bu khotbah dong soal bagaimana sikap kita terhadap warisan.
Kadang-kadang ada orang tua yang tidak adil, saya bilang gak tahu diri, namanya orang tua memutuskan, ya sudah itu diterima. Jangan ngomong orang tua gak adil. Emang kita pernah ikut mereka mencari nafkah sehingga mereka dapat kekayaan terus cuma dikasih tok loh, merasa orang tua gak adil. Kalau orang tua memberi itu tentu dengan sudah pertimbangannya, jangan protes, itu sikap anak Tuhan yang benar, terima semua yang sudah diberi. Ya malah kalau ada yang datang, Bu gimana ya Bu, saya ribut sama saudara saya gara-gara warisan gini Bu. Masa Bu keluarga saya ini yang satu orang ini dia tidak adil, dia mau gini. Saya bilang yang terbaik adalah tidak usah berharap warisan dari orang tua. Daripada jadi ribut, lepas, kita tidak mati dengan tidak makan warisan. Waktu kita punya sikap hati yang benar, Tuhan sanggup memberkati. Jangan cuma gara-gara harta sehingga keluarga pecah, kehilangan hubungan cuma gara-gara dosa ketamakan. Tuhan berfirman, hati-hati, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Ya, dikatakan di sana sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada harta kekayaan itu. Di satu sisi ada orang yang tamak berburu kekayaan sampai menghalalkan segala cara. Ya, saya ketemu dengan pengusaha tambang, dia cerita saudara, Bu kita itu ya pengusaha tambang, kalau kita tahu Bu di satu tanah itu ada tambang, ya ini orang-orang di luar Tuhan dia bilang. Lalu di sana dia tahu ada 300 miliar nih di bawah. Dia akhirnya berusaha beli tanah itu Bu, kalau petaninya nggak kasih dia lakukan segala cara termasuk sampai membunuh. Kenapa? Karena di bawah itu ada ratusan miliar. Orang-orang yang hidup seperti ini menghalalkan segala cara. Mereka adalah orang-orang yang tidak takut Tuhan. Cuma karena ketamakan, itu yang Alkitab bilang. Buat apa dia dapat ratusan miliar tapi dia kehilangan nyawa. Hidup ini tidak selama-lamanya saudara ada di dunia ini. Bahkan ketika orang sukses, orang lagi apa, kalau Tuhan panggil bahkan kita juga gak tahu. Mari saudara, selama kita diberi Tuhan waktu hidup, cari uang harus, tetapi jangan menghalalkan segala cara karena ketamakan. Ketamakan juga adalah apa? Satu keinginan yang tidak wajar ketika orang-orang berusaha untuk memperoleh sesuatu. Ya ada orang-orang saudara yang karena pengen punya apartemen, pengen punya mobil mewah, pengen pakai tas brand, rela jadi simpenan om-om, jadi simpenan bapak-bapak. Kenapa? Karena dosa ketamakan di dalam diri. Ya, yang dia tuh pengen sesuatu. Kita lihat di dalam Yudas pasal yang 1 ayat yang ke-7 saudara. Mengapa Tuhan membinasakan Sodom dan Gomora? Dosa ketamakan itu datang dari rasa yang tidak puas dari dalam diri. Dan kita lihat saudara, ayat ini berkata sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar. Apa itu dosa ketamakan? Dosa mengejar kepuasan yang tidak wajar. Ada saudara, ibu-ibu itu kepuasan tak wajar. Tiap minggu beli tas loh. Di sini enggak ada, amin. Tiap minggu tuh dia harus beli tas. Ini sudah tidak wajar. Kalau sesuatu itu sudah sampai menyita keinginan kita dan kita harus menghalalkan segala cara. Orang beli tas wajar untuk kebutuhan. Tapi kalau sampai itu memuaskan keinginan yang tak wajar, kita masuk dalam dosa ketamakan dan keserakahan. Sehingga kita menghalalkan segala cara, hati-hati. Tuhan berkata berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap dosa ketamakan ini. Kenapa orang bisa tamak? Karena tidak pernah ada ucapan syukur. Sehingga kepuasan yang tak wajar itu dia kejar saudara. Hati-hati saudara, kita berdoa. Ya, biarlah kita ini menjadi pribadi yang senantiasa belajar bersyukur dalam segala hal. Biar kita mau berkata Tuhan terima kasih untuk setiap hal yang terbaik yang sudah Tuhan berikan. Belajar bersyukur itu akan membuat kita menjadi orang yang gak serakah dan tamak. Setiap bangun pagi belajar bersyukur, terima kasih buat hari yang Engkau beri Tuhan. Terima kasih buat apa yang Kau percayakan di tanganku hari ini. Aku percaya ini adalah berkat yang terbaik. Saya ketemu satu orang ibu saudara.
Dia cerita tentang persoalannya di dalam perusahaannya dia. Lalu dia berkata, saya sekarang sudah minta tolong Bu, ada seorang yang mau menolong saya. Gini. Lalu saya bilang, Bu, ibu gak takut kalau ternyata orang itu berbuat jahat kepada ibu dan dia berbuat nakal di dalam perusahaan ibu? Dia berkata gini, saya suka saudara jawabannya, Bu Debbie, saya percaya berkat saya itu sudah ada takarannya. Kalaupun orang itu mau nipu, Tuhan izinkan, ya sudah, saya rela. Saya percaya, saya masih hidup, saya masih bernapas, itu adalah anugerah Tuhan. Kita perlu ada rasa bersyukur kepada Tuhan, saudara. Supaya kita ini gak saling iri, gak saling cemburu. Ya, ketika orang mencemburui hidup orang lain, itu juga dosa ketamakan. Sehingga membuat hati kita ini tidak sejahtera, iri hati, kedengkian. Kita berdoa kepada Tuhan, hari-hari ini kita membuang dosa ketamakan ini, belajar bersyukur. Bangun pagi kita harus belajar bersyukur. Maaf, saya selalu mengingatkan saudara bisa ke kamar mandi setiap pagi, buang air kecil, buang air besar, itu juga anugerah. Untuk apa saudara dapat kekayaan besar tapi gak bisa buang air besar? Saudara pilih mana? Jadi orang kaya banyak duit tapi gak bisa buang air besar? Ya, seringkali kita lupa mensyukuri kan. Bahwa hal-hal yang kecil setiap hari yang kita nikmati itu hal yang perlu kita syukuri. Dan kalau kita lihat itu sebenarnya besar, anugerah yang besar. Kita masih bisa buang air kecil, itu anugerah saudara. Kita sehat itu anugerah, jangan terlalu melihat hidup orang lain sehingga kita ini tidak menjadi bersyukur. Yang akhirnya membuat kita menghalalkan segala cara. Maaf ya kalau sampai dia cerita, oh orang-orang gak bertobat itu ya bu karena tambang itu mereka bisa bunuh loh. Waktu mereka tawar tanah itu petaninya gak kasih nih bu. Ya 2 saja bu, kalau gak kita bakar ladangnya ya udah habis. Entah kita suruh tabrak pakai truk atau apa, udah dianggap kecelakaan. Padahal di balik semua itu ada rekayasa jahat. Kenapa? Demi uang. Orang rela menghalalkan segala cara. Kenapa? Karena mereka berpikir hidup itu cuma sementara di dunia ini saja. Mereka lupa ada kehidupan yang sesungguhnya setelah kita mati, yaitu di dalam kekekalan. Kekal di sorga bersama Bapa kalau hidup kita berkenan, kekal di neraka kalau hidup kita tidak berkenan. Yang pertama bagaimana supaya kita terhindar dari roh keserakahan dan ketamakan ini? Belajar untuk bersyukur setiap saat. Syukuri apa yang kau miliki hari ini. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Tapi katakan Tuhan aku bersyukur dengan semua anugerah yang terbaik yang Tuhan beri. Yang kedua saudara. Ya Yesus berkata begini, coba kita baca ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-16. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan katanya ya Injil Lukas 12 ayat 16. Ada seorang kaya tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Bayangkan loh, ini orang punya tanah, tanahnya itu menghasilkan terus sampai gak cukup tempatnya untuk menyimpan. Ayat 17 dia berkata, ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat lagi di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Ayat 18, lalu katanya inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan lumbung-lumbungku aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ayat 19, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun dan bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Saudara, iblis tahu yang paling manusia butuhkan di dunia ini itu adalah uang selain Tuhan. Kalau orang bertobat dia akan cari Tuhan nomor 1. Tapi kalau orang tidak bertobat dia cari uang di dunia ini. Karena itu Yesus mensejajarkan dirinya dengan Mamon. Yesus bilang engkau tidak bisa mengabdi pada 2 Tuhan, pada Allah dan pada Mamon. Karena engkau akan mengasihi yang satu dan membenci yang satu.
Hanya uanglah yang dapat menggantikan posisi Tuhan dalam hati manusia. Dan ketamakan serta keserakahan ini adalah dosa yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena dia bisa menggeserkan Tuhan dalam hidup manusia. Orang kaya ini berkata dia punya segalanya, lumbungnya gak cukup lagi. Lalu dia bangun lebih besar, dia bilang kepada jiwanya, kamu sudah punya segala-galanya. Makanya setan tahu manusia itu butuh uang di dunia ini. Sehingga orang rela saudara menghalalkan segala cara untuk jabatan. Ada loh orang ditawari jabatan pergi ke pantai selatan menyembah kepada Nyi Roro Kidul supaya jabatannya semakin kokoh. Dia mempertaruhkan nyawa dan hidup kekalnya hanya demi jabatan. Dia tinggalkan Yesus dan dia menyembah kepada yang lain. Di kalangan orang Kristen ada. Cuma karena jabatan yang dijanjikan. Yesus bilang, untuk apa engkau peroleh segala dunia ini dan engkau kehilangan nyawamu. Ya, orang kaya ini berkata, semua ada padaku. Tidurlah hai jiwaku, beristirahatlah, bersenang-senanglah. Karena semua barang sudah ada padamu. Lalu ayat 20 berkata, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Dosa ketamakan itu cenderung dengan orang yang mencintai diri sendiri dan tidak pernah mau menjadi berkat bagi orang lain. Perhatikan orang-orang yang terus hidup bagi kepentingan diri sendiri, tidak mungkin berbahagia saudara. Salah satu cara juga untuk kita bisa membuang dosa ketamakan dalam hati dan hidup kita, yang kedua adalah latihlah dirimu untuk banyak menabur. Menabur dan menabur. Di akhir zaman ini kita tidak punya cara lain untuk bisa melihat janji dan berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup kita. Enggak ada strategi lain. Dampak pandemi ini mengenai semua orang. Orang kaya, orang miskin, orang menengah, semua kena. Cara satu-satunya untuk kita bisa bertahan di dalam berkat Tuhan adalah apa? Lakukan firman. Tuhan berkata, kalau engkau menabur maka engkau pasti akan menuai. Jangan tunggu kaya dulu baru mau memberkati. Jangan tunggu kaya baru engkau menabur. Banyak orang bilang, saya kan belum kaya bu. Saya bilang, kalau tunggu kaya kapan engkau menabur? Tuhan tidak melihat jumlah, tapi Tuhan melihat sikap hati kita. Mari kita berlatih saudara untuk menjadi orang-orang yang setia dalam hal menabur. Ya, jangan tunggu kaya. Lihat di sekelilingmu ada begitu banyak orang yang membutuhkan. Lihat pekerjaan Tuhan. Saya selalu bersaksi, ya enggak usah pakai kesaksian orang, kesaksian saya secara pribadi. Saya selalu ulang-ulang, awal pandemi tahun lalu yang ada di benak kami jual rumah pulang ke Solo. Karena kami tidak tahu bagaimana jalan hidup ke depan, semuanya buntu. Uang saya waktu itu hanya tinggal 10 juta saudara. Saya pikir nih bayar cicilan mobil sekali selesai. Tetapi Tuhan sanggup membalikkan keadaan bagi orang-orang yang setia. Apa yang tidak pernah kita lihat, kita pikir, kita bayangkan itu yang Tuhan sediakan. Saudara, ketika kemarin itu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang beri saya hadiah mobil. Saya bilang terima kasih Ibu, ya. Bapak sama Ibu sudah memberikan kami banyak pemberian dan ini yang terbaik. Dia jawab saya apa? Ini bukan pemberian Bu, tapi ini upah. Ini upahnya Ibu dari Tuhan. Saya meneteskan air mata. Dia bilang ini upah bukan pemberian. Saya cuma bilang wow Tuhan, kalau engkau menganggap ini upah, siapa aku? Tapi saya flashback kembali hidup saya. Dalam hal menabur saya tidak pernah tahan ketika Tuhan suruh. Bahkan di saat kami berkekurangan. Saudara masih ingat kesaksian saya, tinggal punya 50 ribu. Orang datang pinjam 50 ribu loh. Saya bilang sama suami, kalau pinjam mau dikira-kira separuh gitu ya. 25 bisa dibagi 2, pinjamnya 50. Tapi Tuhan ingatkan saya, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Saya beri saudara. Apa yang
firman Tuhan yang kita hidupi. Ya memang rasanya saya pada awal pandemi itu bertanya, Tuhan hidup kok kayak gini terus ikut Tuhan. Deg-degan nggak tahu mau bagaimana. Tapi hari ini saya mau bersaksi di depan saudara, kami sangat-sangat diberkati Tuhan. Siapa yang sangka saudara dari YouTube kami diberkati Tuhan. Kita nggak pernah bayangkan, kita nggak pernah pikir. Yang tadinya kita pikir mau jual rumah. Hari ini kita sudah bangun hampir 15 gereja di pedesaan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia. Saya bersaksi bukan untuk kesombongan. Tapi saya mau bersaksi kepada saudara, janji Tuhan itu ya dan amin. Setiap selesai satu gereja saya tanya lagi, Tuhan mana lagi Tuhan? Selalu ada saudara. Entah dari teman yang ada di pedalaman, Bu ini lagi ada satu gereja. Nih kami lagi bangun lagi, sekarang lagi 3 gereja lagi dalam tahap pembangunan. Yang kemarin terakhir saya dapat ini gereja di satu pedalaman saudara, dan ini berada di daerah non Kristen, mayoritas bukan Kristen. Jadi saya berpikir kalau ada gereja ini, ya Tuhan akan pakai itu menjadi alat penjangkauan bagi jiwa-jiwa yang ada di sana. Dan di gereja itu hanya ini gereja. Ya saya tanya, saya dikasih kontaknya pendetanya, saya bilang apa yang dibutuhkan. Ini Bu, kami baru berdiri tiang dan fondasi terhenti karena tidak ada dana. Sekarang ada dana berapa untuk pembangunan? 8 juta. 8 juta buat apa saudara? Tapi dia bilang ini sudah dengan sekuat tenaga jemaat kami, ini petani semua cuma peladang Bu. Ya ini sudah yang terbaik. Ya saya bilang ya udah Bapak apa yang mau dibutuhkan belanja di toko material, nanti kasih saya nomor telepon toko dan juga nomor rekeningnya, semua pembelanjaannya biar kita langsung transfer ke tokonya. Apakah saya semakin berkekurangan? Enggak, saya semakin diberkati Tuhan. Saudara kadang kalau saya pikir itu sekali transfer ratusan juta pembangunan gereja, saya mau beli tas LV bisa saudara. Tetapi masih ada sesuatu yang lebih membutuhkan daripada sekedar keinginan daging kita. Amin. Apalagi orang yang terikat harus pakai brand, setiap bulan harus beli. Rasanya kalau nggak pakai brand harga dirinya turun, please bertobat. Engkau sedang terbawa dalam roh ketamakan. Engkau puaskan terus keinginan daging dan keinginan daging. Ayo kita berdampak. Setidaknya satu saat ketika saya dipanggil Tuhan, ada buah tangan yang saya torehkan, orang akan mengingat ini dulu ya berkat yang lewat disalurkan Tuhan lewat saya. Apa yang bisa kita berikan saudara? Kita ingat kita nggak selamanya hidup. Dan hidup ini akan berarti ketika kita ini bisa menjadi berkat. Orang yang tidak pernah menabur, orang yang pelit itu cenderung pasti dia punya roh ketamakan. Kenapa? Karena dia hidup bagi dirinya sendiri. Orang kikir nggak masuk surga, ada ayatnya. Mari kita belajar bagaimana supaya kita tidak kena roh ketamakan ini. Ini roh yang sangat berbahaya, cinta uang. Dia menghalalkan segala cara, membandingkan dan menempatkan uang lebih daripada Tuhan. Waktu kita belajar memberi, kita sedang mengalahkan segala roh-roh keserakahan dalam diri kita. Waktu kita menabur, kita sedang mengalahkan segala roh-roh. Ada orang bilang, Bu Debbie doain dong biar saya juga dapat mobil. Mau tinggal punya uang itu Tuhan suruh nabur, berani enggak? Waktu kita berani melakukan firman, Tuhan itu enggak pernah hitung-hitungan saudara. Kenapa banyak orang tidak diberkati? Kenapa banyak orang Kristen enggak pernah melihat mujizat Tuhan? Karena kita seringkali tidak mau taat kepada firman. Saya berdoa semua jemaat di tempat ini kita dibebaskan dari roh ketamakan dan keserakahan. Supaya kita mendapat perkenanan Tuhan. Karena kenapa saudara, kalau tidak ini sangat berbahaya loh. Kita sedang dipersiapkan menjadi umat dan mempelai yang layak. Mari kita persiapkan hidup kita sungguh-sungguh berkenan di mata Tuhan. Jangan karena uang engkau berantem dengan saudaramu. Jangan karena uang apalagi warisan. Dengar baik-baik saudara. Engkau yang masih bertanya, Bu warisan itu gimana sih menurut Alkitab? Menurut Alkitab sebaiknya gak usah berharap warisan dari orang tua. Apalagi sampai berantem itu namanya anak gak tahu diri. Kalau dikasih sama orang tua terima aja. Tidak usah bilang orang tua gak adil.
Ya, nggak tahu malu, kita nggak ikut bekerja dengan orang tua, sudah dikasih berantem, akhirnya kasihan orang tua. Di masa tuanya dia terbeban melihat. Itu yang Alkitab bilang, kekayaanmu menjadi jerat bagimu. Karena ada anak-anak yang tidak bertobat dan dikuasai oleh roh ketamakan. Saya berdoa saudara. Saudara semua yang mendengarkan khotbah ini hari ini. Ayo kita bertobat. Jangan cuma karena warisan engkau berantem dengan saudaramu. Namamu tidak tercatat di dalam kerajaan sorga. Relakan, bahkan ketika hakmu diambil, biarin. Engkau gak bakalan miskin. Engkau tidak akan berkekurangan. Saya dari awal berkata dengan suami, kami tidak akan mengharapkan apapun dari orang tua. Dan terbukti sampai hari ini Tuhan begitu luar biasa. Berapa banyak saudara yang mau dapat warisan sorgawi? Yes, kita anak-anak Allah yang mendapat warisan dari kerajaan Allah. Jangan cuma karena warisan kita berantem, lalu kita ribut karena roh ketamakan. Saya berdoa hari ini kita semua mau dibaharui Tuhan. Saya undang para imam musik, mari kita bangkit berdiri bersama. Biar kita mau bilang di hadapan Tuhan, kami mau diubahkan Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup kami yang lama. Supaya kami mendapat perkenanan Tuhan. Kami mau datang menyerahkan hidup kami di atas mezbah-Mu Tuhan. Biar kita mau bilang hari ini, kami telah mati Tuhan dan kami mau tinggalkan cara hidup kami yang lama. Karena kami tahu itu semua sia-sia. Kami mau menyenangkan Tuhan dengan mempersembahkan hidup yang terbaik di hadapan Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Mari bawa hidupmu saudara yang berkenan di hadapan Tuhan. Katakan bersama pujian ini. Ini pengakuan kami Bapa. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semua itu sia-sia. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Lebih lagi katakan. Saudara, mari kita merenungkan ini di hadapan Tuhan. Biar kita mau katakan, Tuhan, kami mau matikan segala kedagingan kami. Kami mau belajar hidup bagi kehendak Bapa. Engkau melihat kalau ada hal-hal yang buruk, kebiasaan-kebiasaan buruk, karakter yang buruk dalam hati dan hidup kami. Kami mau Tuhan, kami matikan itu di dalam nama Tuhan Yesus supaya kami berkenan. Kami sedang dipersiapkan menjadi umat yang layak di hari-hari terakhir ini Bapa. Kami mau mati bagi manusia lama kami. Kami mau hidup di dalam hidup yang baru yang berkenan kepada Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Kami tahu semua itu sia-sia. Mengejar sesuatu dan melupakan Tuhan. Kami mohon pengampunan, kami buang segala roh ketamakan, keserakahan, cinta uang. Ajar kami mengerti kehendak Bapa dalam hidup ini. Biar waktu-waktu yang terakhir ini kami pakai sungguh-sungguh untuk mengejar kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berkati umat-Mu Tuhan, berkati anak-anak-Mu Bapa. Mereka yang terus mau disempurnakan hari-hari ini. Kami percaya saat kami bersyukur, saat kami belajar memberi, kami sedang mematikan semua roh-roh ketamakan dalam hidup kami. Ajar kami melihat seperti mata Tuhan melihat orang-orang yang memiliki kebutuhan di sekitar kami. Buka mata rohani kami untuk kami menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Selama kami hidup di dunia ini Bapa. Pakai hidup kami Tuhan, pakai hidup kami. Hamba berdoa buat gereja-Mu, buat umat-Mu hari ini.
Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami seperti di dalam sorga. Mampukan kami dalam perjuangan iman hari-hari ini untuk mencapai perkenanan Tuhan saja. Buang segala yang tidak berkenan supaya kami dikuduskan. Berkati gereja-Mu Bapa, berkati Bapak Gembala, Pak Abraham, istri dan semua anak cucu menantu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, perkenanan Tuhan turun atas keluarga hamba-Mu, sehingga apapun yang mereka lakukan mendatangkan perkenanan Tuhan dan Tuhan disenangkan. Berkati gereja-Mu di akhir zaman. Tuhan, bawa kami dalam perkenanan-Mu, itu yang kami rindukan Bapa. Bawa kami agar kami tidak dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini, oleh keduniawian dan segala roh-roh yang bukan berasal dari Tuhan. Kami juga berdoa Engkau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Lepaskan berkat-Mu bagi bangsa ini. Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran TNI, Polri dan semua para pejabat di atas bangsa ini, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak buat ibadah sore hari ini. Terima kasih buat anugerah berkat-Mu Tuhan. Diberkatilah umat-Mu di dalam kehidupan mereka, diberkati rumah tangganya, diberkati kesehatannya, diberkati keuangannya, supaya mereka juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus yang akan menyertai hidupmu mulai dari hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Saudara yang percaya diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin, amin, amin. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini, supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati.